Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang kita akan belajar tentang tematik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 5 subtema 2, yaitu tentang perubahan cuaca dan makna bersatu dalam keberagaman. Pada siang hari, Edo, Maula, Maya, dan Manda bermain bersama di halaman rumah Maya. Alhamdulillah, cuaca pada hari itu sangat cerah sekali. Mereka sangat senang bermain bersama. Kebahagiaan mereka seketika berubah. Pada saat mereka pulang, tiba-tiba turunlah hujan. Mereka merasakan pada minggu-minggu ini cuaca sering berubah-ubah setiap harinya. Pagi hari cerah, siang sudah mendung dan hujan. Kadang sudah hujan sejak malam hingga pagi hari. Siangnya cerah bahkan panas. Kemudian mereka mencari tahu tentang perubahan cuaca tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada 4 cuaca pembagiannya. Yang pertama adalah cuaca cerah, kemudian cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Dari 4 cuaca tersebut, cuaca yang ada di Indonesia sulit diprediksi. Meski perakiraan cuaca yang dilakukan oleh BMKG singkatan dari apa anak-anak? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bisa menerbitkan prediksi mengenai cuaca harian, tetapi tidak seluruh perkiraan ini bisa benar 100%. Cuaca tetap dapat berubah sewaktu-waktu. Bahkan terkadang perubahan tersebut tergolong ekstrim. Misalnya panas pada pagi hari hingga siang hari, lalu berubah hujan deras ketika menjelang sore hari. Nah, apa penyebab cuaca bisa terus berubah? Kita cari tahu yuk. Ternyata cuaca dapat mengalami perubahan disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah pemanasan global. Pemanasan global ini merupakan salah satu penyebab cuaca sering berubah secara ekstrim. Selain itu juga, pemanasan global dapat menyebabkan mencarinya gunung es sehingga berpengaruh kepada cuaca yang ada di seluruh permukaan bumi. Yang kedua adalah kondisi permukaan laut. Jika permukaan air laut meningkat, maka curah hujan pun semakin tinggi. Sebaliknya, jika permukaan laut tidak meningkat, maka curah hujan akan berjalan normal. Ini berkaitan dengan proses terjadinya hujan. Masih ingat kan kalian proses terjadinya hujan? Itu sangat berpengaruh sekali pada kondisi permukaan air laut. Yang ketiga adalah perubahan suhu. Perubahan suhu bumi juga menyebabkan perubahan cuaca. Suhu tinggi dan rendah tentu dapat mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap cuaca. Karena itulah setiap hari bisa saja mengalami perubahan cuaca. Yang keempat adalah rotasi bumi. Apa sih rotasi bumi itu? Rotasi bumi adalah sebuah kondisi saat bumi berputar pada porosnya. Pada kurun waktu tertentu, tempat-tempat di permukaan bumi secara bergantian posisinya menghadap dan membelakangi matahari, sehingga hal itu menyebabkan adanya perubahan cuaca. Selain untuk perubahan cuaca, rotasi bumi biasanya mengakibatkan terjadinya perubahan waktu di antara tiap negara tertentu. Akhir-akhir ini perubahan cuaca terjadi begitu drastis. Perubahan antara panas dan hujan terjadi seketika. Karena perubahan cuaca yang tidak menentu itu berdampak sekali pada kesehatan kita. Pada cuaca panas, suhu tubuh akan meningkat dan membuat tubuh bekerja lebih keras untuk mempertahankan keadaan seimbang. Bahkan ada yang mengatakan kalau cuaca panas itu dapat mengakibatkan masalah pada jantung. Untuk mengantisipasi hal tersebut atau pencegahan yang dapat dilakukan pada musim panas yaitu dengan cara pakai pakaian longgar, minum yang cukup, hindari panas matahari pada siang hari hingga pukul 3 sore.
Pada cuaca dingin, pergantian cuaca dari kering ke basah biasanya membuat tubuh rentan terhadap gangguan kesehatan. Hal ini dikarenakan tubuh harus beradaptasi dengan suhu dan kelembapan udara yang berbeda dari sebelumnya. Untuk mengantisipasi atau kita dapat melakukan pencegahan pada musim dingin, pada cuaca dingin, yaitu yang pertama adalah konsumsi vitamin. Kemudian pastikan selalu higienis, kenakan pakaian yang tebal dan hangat, jaga asupan makanan, dan jangan lupa untuk sedia payung, jas hujan sebelum musim hujan itu terjadi. Perubahan cuaca yang tidak menentu sangat berdampak sekali pada kesehatan. Di bawah ini ada beberapa penyakit yang biasa muncul saat perubahan cuaca yang drastis. Di antaranya adalah flu atau biasa disebut dengan influenza. Kemudian ada sesak nafas, ada gangguan pencernaan dan sebagainya. Perubahan cuaca yang tidak menentu juga berpengaruh pada kehidupan manusia, terutama pada kegiatan manusia yang dilakukan sehari-harinya. Pada saat cuaca cerah atau tidak hujan, kita dapat membantu ibu menjemur pakaian yang basah. Kemudian ada pengrajin kerupuk yang bisa menjemur kerupuknya. Dan ketika cuaca berawan juga, kita akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Ketika kita bermain di lapangan bersama teman-teman atau kita hidup bermasyarakat di lingkungan sekitar, kita tidak terlepas dengan yang namanya sikap bersatu dalam keberagaman. Coba diperhatikan gambar-gambar ini, itu semua adalah contoh sikap bersatu dalam keragaman ketika kita hidup di masyarakat. Berbicara tentang keberagaman, keragaman daerah di Indonesia seiring dengan keberagaman cuaca. Cuaca yang beragam memungkinkan jenis kegiatan, tanaman, dan jenis makanan khas di setiap daerah menjadi beragam. Contohnya, rendang. Rendang adalah makan khas dari daerah Sumatera Barat. Kalian pasti pernah makan rendang kan? Selain itu juga ada pempek. Pempek berasal dari mana anak-anak? Ya, pempek itu berasal dari Palembang atau makanan khas dari daerah Sumatera Selatan. Pada gambar ini kita lihat Edo dan Ali ketika istirahat membuka bekalnya dan saling berbagi kue. Hal ini mencerminkan bahwa mereka berdua saling menghargai dalam keragaman budaya atau makanan khas daerahnya masing-masing. Berikut ini contoh sikap untuk menghargai keragaman budaya dan jenis makanan. Yang pertama, saling toleransi terhadap keragaman budaya. Kemudian, tidak memilih-milih keragaman budaya. Yang ketiga, bersikap ramah terhadap keragaman budaya. Selanjutnya, menyukai makanan khas daerahnya masing-masing. Kemudian mengenalkan makanan khas daerahnya melalui bazar makanan, ataupun suka membeli dan mengkonsumsi makanan khas daerah atau tradisional. Selain sikap saling menghargai, maka di bawah ini adalah contoh sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Yaitu apa saja ya? Tidak membedakan teman satu sama lain, kemudian saling membantu dengan temannya, saling menghargai hasil karya temannya, dan yang sebagainya. Nah, sekarang apa sih pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman? Untuk apa sih sikap bersatu itu? Yang pertama, dengan sikap bersatu kita dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga, kemudian terhindar dari kesalahpahaman, melestarikan keberagaman bersama, dan meningkatkan kerukunan terhadap yang lainnya. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk sosial harus tetap
mengutamakan sikap bersatu dalam keberagaman supaya tercipta kerukunan atau persatuan dan kesatuan terhadap sesama. Cukup sekian ya video pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.